Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang selanjutnya ya, masih dalam pembahasan bab taharah, yaitu hukum berkaitan dengan mandi atau al-ghuslu. Kita awali dengan menjelaskan ya apa itu mandi. Dalam syariat, yang dimaksud dengan mandi ya, atau al-ghuslu, maksudnya adalah isalul ma'i ila jami'il badani biniyatin makhsusatin ya. Jadi mandi itu adalah mengalirkan air ya, atau menyiramkan air ke seluruh badan dengan niat khusus ya. Jadi ketentuan pertama yaitu menggunakan air, kemudian yang kedua adalah seluruh badan, dan yang ketiga yaitu niat khusus. Nah, niat khusus ini maksudnya adalah bahwa mandi yang diatur dalam syariat agama Islam itu ada yang hukumnya wajib ya, ada yang sunnah. Nah, ini bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah dengan niat tadi. Kemudian dalil tentang syariat mandi ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakun ala kulli muslimin ayyaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi satu hak, satu keharusan ya bagi setiap muslim itu pada setiap 7 hari ya, berarti 1 minggu. Di setiap 7 hari itu ada 1 hari di mana dia membasuh ya, atau membasuh kepalanya dan badannya. Nah, dalam syariat ya, dalam agama Islam, kebersihan badan ya, kemudian secara fisik ya maupun secara batin itu memang satu hal yang sangat mendapat perhatian ya, Nah, dalam agama Islam, ketika seseorang mengerjakan mandi wajib, ada manfaat yang dia dapatkan tentunya ya. Pertama adalah mendapatkan pahala. Jadi kenapa? Karena mandi itu adalah perintah syariat ya, maka apa saja yang diperintahkan syariat ketika dikerjakan itu ada balasan dalam bentuk pahala. Yang kedua tentu membersihkan badan. Jadi mandi itu jadi dengan mandi itu ya tentu badan kita menjadi bersih, dan kotoran-kotoran yang ada di badan manusia, di badan kita memang hanya bisa atau hanya dapat dibersihkan dengan adanya air yang disiramkan ya. Kemudian yang ketiga adalah mengembalikan kesegaran tubuh dan semangat. Nah, ini tentu jelas sekali ya, artinya ketika kita lesu misalnya, ketika kita tidak ada semangat, nah itu mandi aja ya. Jadi dengan mandi itu tubuh kita akan kembali semangat ya. Kemudian selanjutnya adalah jenis mandi. Dalam Islam, mandi itu ada 2 macam. Pertama adalah mandi yang hukumnya wajib, atau kita sering sebut dengan mandi wajib ya. Ini kenapa? Karena merupakan syarat sahnya ibadah sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua adalah mandi sunnah. Jadi mandi yang dia tidak menjadi syarat tapi sangat dianjurkan dalam agama Islam, seperti mandi untuk ibadah sholat Jumat. Nah, selanjutnya adalah ini yang menjadi perlu kita pahami dengan baik ya. Kapan seseorang itu kemudian wajib untuk mandi ya, jadi ada hal-hal yang mewajibkan orang itu untuk mandi wajib. Yang pertama yaitu junub ya. Jadi kondisi junub atau istilah lainnya adalah hadas besar ya, al-hadasul akbar. Junub ini ada 2 penyebabnya. Pertama adalah keluar air mani.
Jadi apapun sebabnya, misalnya karena mimpi, karena orang tidur lalu kemudian bermimpi lalu kemudian keluar, atau dia melihat sesuatu yang menyebabkan, atau apapun itu ya, disentuh dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berhubungan badan, ya, berhubungan badan. Jadi orang setelah berhubungan badan itu dia berhadas besar sampai dia kemudian melakukan mandi wajib, maka dia kembali suci lagi. Nah, ketika orang dalam keadaan junub, ada hal-hal yang tidak boleh dia kerjakan atau diharamkan ya, sampai dia mandi. Pertama adalah sholat, ya, sholat, karena sholat itu kan syaratnya harus dalam keadaan suci. La yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Ya, kenapa? Karena tawaf ini sama dengan ibadah sholat. Yang ketiga, berdiam dalam masjid. Ya, jadi orang yang dalam keadaan junub tidak boleh dia berada dalam masjid. Yang keempat, membaca Al-Quran, dan yang kelima adalah memegang atau membawa mushaf. Ini tidak boleh dikerjakan oleh orang yang dalam keadaan junub dan belum mandi. Ya, kalau sudah orang tadi sudah mandi wajib, maka semua hal yang dilarang ini kembali boleh untuk dia kerjakan. Yang kedua, penyebab yang kedua orang mandi itu adalah haid. Ini khusus untuk perempuan ya. Jadi ketika seorang perempuan telah berhenti ya darah haidnya, maka dia wajib mandi untuk kemudian mengerjakan sholat yang masih dapat dia kerjakan atau masih ada waktunya ya. Nah, kemudian ketika seorang perempuan sedang haid ya, itu sama juga ada ketentuan atau ada hal-hal yang dilarang untuk dia lakukan. Nah, semua yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub itu haram bagi perempuan yang sedang haid ya. Seperti sholat, tawaf, berada dalam masjid, membaca Al-Quran, ataupun memegang ataupun membawa mushaf Al-Quran. Nah, sebagai tambahan ada beberapa hal juga yang tidak dibolehkan bagi mereka. Pertama adalah masuk atau melewati masjid jika dikhawatirkan akan mengotori masjid. Yang kedua adalah puasa. Nah, maka perempuan yang mengalami haid pada bulan Ramadan, dia tidak boleh berpuasa selama haidnya datang ya. Dan dia harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan pada hari yang lain di luar Ramadan. Yang ketiga adalah tidak dibolehkan juga berhubungan badan di suami dan istri ya. Ketika si istri sedang dalam keadaan haid ya, suaminya tidak boleh menggaulinya. Yang ketiga, orang itu mandi wajib adalah sebab ketiga itu melahirkan. Jadi perempuan yang melahirkan itu biasanya diikuti dengan keluarnya darah. Ya, darah ini yang kita kenal disebut dengan istilah nifas ya, darah nifas. Nah, kata nifas ini seakar dengan kata nafsun. Ya, nafsun itu artinya jiwa. Maksudnya adalah darah yang keluar beriringan dengan keluarnya jiwa ataupun lahirnya bayi. Nah, hukum nifas ini seperti apa? Sama seperti haid tadi. Jadi banyak hal yang tidak boleh dia kerjakan. Jadi ada istilahnya pantangan ya. Jadi dalam tradisi orang-orang Melayu itu ada istilahnya, ada yang disebut dengan hari berpantang. Jadi perempuan itu selama dalam keadaan nifas tidak boleh dia mengerjakan hal-hal yang dilarang, sama seperti hal yang dilarang kepada perempuan yang dalam keadaan haid. Yang keempat, kematian. Jadi ketika seorang muslim meninggal dunia, maka umat Islam yang lain atau saudara-saudaranya sesama muslim yang lain mempunyai kewajiban untuk memandikannya ya. Kemudian selanjutnya adalah tadi mandi wajib ya dan sebab-sebabnya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mandi yang dianjurkan atau hukumnya sunnah. Ini ada banyak sekali ya. Kita sebutkan saja secara cepat. Pertama adalah mandi untuk salat Jumat. Yang kedua adalah mandi untuk 2 hari raya. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha.
Kemudian yang ketiga adalah mandi untuk sholat istisqa, sholat meminta hujan. Yang keempat, mandi sholat kusuf atau sholat gerhana ya. Kemudian mandi setelah mengurus mayit. Ini khusus untuk orang yang mengurus mayit, memandikan, mengkafani atau mengubur. Nah, maka dia dianjurkan setelah selesai itu untuk kemudian mandi. Yang keenam yaitu mandi sebelum ihram. Nah, ini untuk orang yang akan mengerjakan ibadah haji dan umrah. Jadi disunahkan bagi mereka sebelum ihram, karena nanti ketika sudah ihram itu tidak boleh lagi memakai wangi-wangian, tidak boleh memotong kuku dan lain sebagainya. Nah, sebelum dia ihram, maka dia dianjurkan untuk mandi dan memakai wangi-wangian dan memakai kain ihram. Selanjutnya adalah tata cara mandi. Nah, ini khusus untuk mandi wajib ya, ini penting untuk diperhatikan ya. Jadi kalau kita mandi wajib, maka kita perlu paham bagaimana tata cara mandi yang sah. Ya, tata cara mandi yang sah sehingga Sehingga ya benar ketika kita mandi, hadas yang ada pada badan kita itu sudah benar-benar terangkat. Nah, ini ada dua cara mandi ya. Yang pertama adalah cara terpenuhi rukun. Jadi rukunnya itu ada dua. Pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah menyiram seluruh badan dan rambut dengan air. Jadi ketika orang akan mandi dan dia sudah berniat untuk mandi wajib, lalu kemudian seluruh badannya sudah disiram dengan air, termasuk rambut dan bagian-bagian yang tertutupi dari tubuh kita, misalnya ketiak dan mungkin telapak kaki ya. Itu kalau sudah terkena air semua, maka itu sudah sah. Yang penting itu adalah niat ya, niat kemudian seluruh badan terkena air. Kemudian yang kedua, ini tata cara yang sempurna. Jadi ada memang tata cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, bagaimana cara mandi yang sempurna itu. Nah, tata caranya yaitu pertama adalah kita membasuh kedua tangan, ya, dan membersihkan kotoran yang melekat pada tubuh. Jadi yang pertama kita lakukan adalah membersihkan telapak tangan ya. Jadi kita cuci dulu, kemudian kotoran yang ada di tubuh itu juga dibersihkan. Kalau tadi yang pertama tadi kan niat, kemudian siram seluruh badan. Nah, itu minimal ya. Kalau sempurnanya itu pertama kita bersihkan tangan dan badan kita. Kemudian yang kedua adalah berwudu dengan sempurna. Jadi wudu sebagaimana wudu yang kita lakukan untuk mengerjakan sholat. Yang ketiga adalah menyela-nyela rambut kepala dengan air. Kalau kita istilah itu mungkin keramas ya. Jadi keramas. Yang selanjutnya adalah membasuh bagian kanan kemudian kiri. Ini disunahkan. Jadi walaupun badan itu mungkin kalau kita sekali siram kena semua ya, tapi tetap disunahkan pada saat kita membasuh badan kita sebelah kanan dahulu. Yang selanjutnya adalah menggosok tubuh. Ya, menggosok tubuh kalau misalnya memang ada sabun ya, atau ada wewangian, maka kita gunakan. Yang selanjutnya membersihkan bagian tubuh yang ada lubangnya seperti telinga, ketiak dan lain-lain. Kemudian setelah itu membasuh anggota tubuh 3 kali. Jadi misalnya sebelah kanan kita 3 kali, setelah itu sebelah kiri 3 kali. Nah, ini tata cara sempurna yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat hadis ya, tentang cara mandi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini materi yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.